Haleluya. Saya percaya hadirat Tuhan ada di tempat ini. Saya percaya setiap saudara pasti dilawat dan diberkati oleh Tuhan. Hari ini adalah hari yang spesial. Ini adalah hari Valentine, hari kasih sayang. Khusus untuk hari Valentine ini, saya akan berbicara tentang bahasa kasih. Ya, judul firman Tuhan hari ini adalah bahasa kasih dalam keluarga yang sehat. Kalau keluarga kita mau sehat, kalau keluarga kita mau bahagia, kalau keluarga kita mau diberkati oleh Tuhan, maka kita harus punya bahasa kasih. Mari terlebih dahulu kita membaca dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat yang ke-9. 1 Tesalonika pasal 4 ayat yang ke-9 kita baca bersama-sama sebagai ayat pendahuluan. Semua siap? 1, 2, 3. Tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Jadi firman Tuhan berkata kita semua ini sudah belajar langsung dari Allah tentang mengasihi. Dan kalau kita belajar dan mengamati kasih Allah, maka Allah itu adalah kasih, God is love, Dia sumber kasih. Dan Dia mengajar kepada kita bahwa mengasihi itu bukan hanya lewat perkataan, tetapi harus dinyatakan di dalam tindakan. Yang setuju katakan amin. Itu sebabnya hari ini kita bersama-sama menikmati perjamuan kudus. Dan perjamuan kudus ini mengingatkan kita bahwa Allah yang adalah kasih sudah menyatakan kasihnya dengan berkorban dan mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan kita. Nah itu sebabnya kita juga mau belajar hari ini bahwa kasih yang kita bicarakan itu harus dinyatakan. Itu yang disebut dengan bahasa kasih. Dalam keluarga kalau kita saling mengasihi antar anggota keluarga, suami, istri, orang tua dan anak, itu bukan cuma ngomong doang tapi harus dinyatakan dalam tindakan yang konkret. Nah hari ini saya terinspirasi dengan sebuah buku yang berjudul The 5 Love Language, 5 bahasa kasih, yang ditulis oleh Dr. Gary Chapman, memberitahukan bahwa kalau kita mengasihi itu ada 5 hal yang disebut dengan bahasa kasih yang perlu disampaikan, yang perlu dinyatakan di dalam keluarga kita. Apakah saudara siap belajar 5 bahasa kasih? Amin. Mari kita mulai dengan yang pertama. Bahasa kasih yang pertama adalah perkataan yang menguatkan. Ini yang pertama. Jadi kita harus berhati-hati dengan perkataan kita. Kalau kita mengasihi anggota keluarga yang lain, ngomong itu harus dipikir dulu. Perkataan yang keluar dari mulut kita itu harus menguatkan dan bukan melemahkan, apalagi melukai. Di dalam Amsal 16 ayat 24, coba kita lihat, akan saya bacakan. Di sini kita melihat betapa dahsyatnya kalau perkataan kita itu menguatkan. Ya, di sini dikatakan perkataan yang menyenangkan, menguatkan, menyenangkan, yang manis adalah seperti sarang madu. Saudara tahu madu itu manis, tapi perkataan yang menguatkan itu seperti sarang madu. Manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Jadi kalau perkataan kita itu kita pikir, ketika suami ngomong sama istri mikir dulu dong. Istri ngomong sama suami mikir, harus manis, harus menguatkan. Orang tua ngomong sama anak harus manis dan menguatkan. Itu membawa ketentraman, membawa sukacita di dalam keluarga kita. Apalagi wanita. Wanita itu saudaraku paling suka kalau dengar lewat kuping. Ya. Jadi jangan heran kalau saudara punya istri sudah 20 tahun menikah, anak 3, pagi-pagi tiba-tiba bangun dan bilang, "Pah, kamu sayang gak sama saya?" Jangan suami bilang, "Lu gimana sih udah 20 tahun kawin? Anak udah 3 masih tanya lu sayang apa enggak?" Jelas sayang lah, gak usah gitu, bilang aja, "Ma, I love you." Karena memang perkataan yang menyenangkan itu, yang manis itu disukai oleh istri kita. "Mah, aku cinta sama kamu." Dan berbicara tentang perkataan yang menguatkan, itu bisa dalam berbagai macam bentuk.
Bisa dalam bentuk pujian. Kita memuji pasangan kita. Kebanyakan suami itu irit memuji di rumah, tapi boros memuji di luar. Kalau di luar itu banyak suami kalau memuji sekretarisnya itu habis-habisan. Sekretaris saya keren lah, sekretaris saya cantik lah, sekretaris saya seksi lah. Tapi kalau sudah di rumah, istri udah dandan 3 jam keluar dan bilang, gimana Pak? Muka lu kayak topeng monyet, gitu saudaraku. Lu kok jelek? Dan lain sebagainya. Nah hari ini kita mesti robah. Kalau kita mengasihi keluarga kita, anggota keluarga kita, suami itu harus sering memuji istrinya. Bilang, kamu wanita tercantik di dunia. Gombal, tapi istri senang digombalin. Kamu wanita yang paling hebat. Nah istri juga bicara pada suaminya, Pak kamu makin tua makin ganteng. Dan memang laki-laki itu makin tua makin ganteng. Kalau nggak percaya coba saudara lihat foto saudara sebelum menikah. Ceking, kurus, tidak ada harapan ya kan. Sekarang wah pria itu tambah tua tambah jadi saudaraku. 40, 50, wah itu luar biasa. 60 turun lagi. 70 ya menua. Pujilah suamimu. Pujilah anak-anakmu, jangan bilang tiap hari kamu bikin malu, taruh mana muka papi. Ya taruh di tempatnya lah. Dan lain sebagainya. Tapi pujilah anak saudara, bilanglah papi bangga dengan kamu nak. Kamu pasti bisa nak. Nah kalau kita selalu memaki anak kita, itu artinya kita gak mengasihi anak kita. Bahasa kasih yang pertama, perkataan kita harus manis, menguatkan, dan mendorong anak kita. Ada satu video yang akan kita lihat. Bagaimana seorang ibu perkataannya menguatkan anaknya. Anaknya yang masih kecil itu dikeluarkan dari sekolahnya. Karena apa? Bego banget tuh anak. Tapi maminya bilang, nak mulai hari ini kamu gak bisa sekolah di sini. Karena kamu terlalu pandai kata maminya. Dan bagaimana dia berkata anaknya pandai dan anaknya jadi anak pandai saudaraku. Coba kita saksikan videonya ya. Tahu nggak? Aku ini pintar loh. Beneran. Bagas, mulai sekarang kamu nggak bisa sekolah di sini lagi. Karena kamu terlalu pintar. Jadi mulai sekarang ibu yang akan mengajarkan kamu ya. Ingat ya Bagas, kamu anak yang pintar. 10 ya, gimana? 7 ditambah 3, 8, 9, 10. Jadi 10. Ini jawabannya kayak mana? Ini jawabannya 15. Iya. Bagas, kamu pasti bisa. Kamu anak yang pintar. Aku ini pintar loh. Beneran. Tahu nggak? Aku ini pintar loh. Beneran. Aku ini pintar loh. Beneran. Kalian sih harusnya percaya sama gue. Gue ini pintar loh. Beneran. Saya baru saja mengikuti sebuah olimpiade matematika. And thanks God, saya bisa memenangi olimpiade tersebut. Bagas, bagaimana caranya kamu bisa sepintar ini? Sebenarnya, saya bukan anak yang pintar. Anak ibu sepertinya tidak bisa sekolah di tempat kami lagi. Karena IQ anak ibu terlalu rendah. Dan kami memohon maaf bahwa sekolah kami tidak mampu mengajari anak ibu lagi. Sebenarnya, saya bukan anak yang pintar. Tapi, saya mempunyai seorang ibu yang hebat. Yang mampu membuat saya percaya bahwa saya anak yang pintar. 10, 7 ditambah 3, 8. Kamu pasti bisa. Kamu anak yang pintar. Tepuk tangan untuk ibu yang luar biasa. Saya tidak bisa bayangkan kalau ibu-ibu di sini selalu berkata kamu anak yang pintar.
Saya nggak bisa bayangkan kalau istri berkata kepada suaminya, kamu suami yang terhebat di dunia. Saya nggak bisa bayangkan kalau suami berkata kepada istrinya, kamu istri yang cantik, cerdas dan luar biasa. Ketika kita mengatakan perkataan yang menguatkan, keluarga kita akan tiba-tiba menjadi keluarga yang hebat. Keluarga yang diberkati, keluarga yang berhasil. Itu sebabnya bahasa kasih yang pertama adalah perkataan kita harus menguatkan anggota keluarga yang lain. Yang setuju katakan amin dan berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Yang kedua, bahasa kasih yang kedua adalah pelukan yang hangat. Tahukah saudara bahwa pelukan adalah bahasa kasih, ekspresi kasih yang luar biasa. Di dalam Kidung Agung pasal 2 ayat 5 sampai 6, kita bisa melihat bahwa pelukan sebagai ekspresi kasih itu sudah dinyatakan dalam Alkitab. Saya bacakan Kidung Agung 2 ayat 5 sampai 6. Kuatkanlah aku dengan penganan kismis, segarkanlah aku dengan buah apel, sebab sakit asmara aku. Ini orang jatuh cinta. Ayat 6, tangan kirinya ada di bawah kepalaku. Nah begini. Tangan kanannya memeluk aku. Nah begini. Jadi saudaraku, di sini kita melihat beberapa ratus tahun yang lalu Alkitab dalam Kidung Agung sudah menunjukkan kehangatan kasih dengan bentuk pelukan yang hangat. Pelukan membuat seseorang merasa diterima. Pelukan membuat seseorang merasa dilindungi. Pada saat saudara memeluk istri saudara, istri merasa diterima dan dilindungi. Pada saat saudara memeluk anak saudara, maka anak saudara merasa diterima dan dilindungi. Di dalam Alkitab, Yesus pun juga menyatakan kasihnya lewat pelukan. Yesus memeluk anak-anak serta memberkati mereka. Markus pasal 10 ayat 16. Saya bacakan. Lalu Yesus memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Berarti memeluk adalah sesuatu yang memang dicontohkan oleh Yesus dan Yesus memberikan teladan untuk kita memeluk. Apalagi dalam keluarga. Sangat bagus saya dorong suami memeluk istrinya minimal 1 hari sekali lah. Ya pagi atau malam terserah. Yang penting saya usulkan dua-duanya sudah mandi. Ya supaya tidak ilfil saudaraku. Ya, kita peluk istri kita. Kita memeluk anak kita. Pagi waktu berangkat sekolah peluk anak kita. Peluk orang tuamu. Peluk pasanganmu saudaraku. Karena pada waktu kita memeluknya. Saya percaya di situ kasih kita mengalir dan bisa dirasakan. Saya tahu ada beberapa keluarga yang jarang memeluk. Apalagi orang-orang totok dulu ya, kayak papi saya. Seumur hidup saya, papi saya cuma peluk saya paling 2 kali. Waktu saya mau berangkat ke Jakarta, papi saya peluk saya. Papi saya cinta saya, tapi dia nggak pernah menyatakan, ngomong cinta aja jarang. Apalagi meluk. Itu sebabnya saya belajar untuk memeluk anak. Penting. Suami peluk istri. Ada banyak yang bilang kalau dulu sering peluk pak, gampang. Sekarang mau meluk nggak nyampe pak, nggak nyampe gitu. Ya apapun lah alasannya. Sebab sekarang kan perut ketemu perut saudaraku. Jadi susah nyampe. Tapi saya percaya saudara bisalah untuk saling memeluk. Dan ketika kita saling memeluk saudaraku. Ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan. Saat berpelukan tubuh akan memproduksi hormon oksitosin. Sebagai respon dari sentuhan fisik. Hormon ini selain menimbulkan perasaan nyaman dan bahagia. Ternyata juga bermanfaat bagi kesehatan. Jadi kalau saudara memeluk seseorang, hormon yang bikin nyaman itu naik. Dan bikin kita lebih sehat. Enak kan? Gak perlu keluar biaya, kita peluk istri kita tambah sehat. Kita peluk anak kita tambah sehat. Ya. Terus dalam sebuah penelitian yang dipimpin oleh psikolog namanya Dr. Karen Grewen. Kepada 38 pasangan, diketahui pasangan yang berpelukan selama 20 detik. Jadi kalau pelukan jangan cepat-cepat, 20 detik. Ya. Maka kadar kortisol, itu kadar hormon stres menjadi rendah. Dan oksitosin, hormon yang menimbulkan rasa nyaman dan bahagia itu meningkat. Jadi ketika orang stres kita peluk, itu turun hormon stresnya.
Hormon bahagianya naik, hormon sehatnya naik. Peluklah istri saudara, peluklah suamimu, peluklah orang tuamu, peluklah anakmu saudara. Karena itu membuat mereka stresnya turun dan kebahagiaannya meningkat. Yang setuju katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Satu lagi bagi pasangan-pasangan muda yang masih punya anak-anak kecil. Ini bagus sekali saudara perlu tahu. Dalam buku The Hug Therapy, Kathleen Keating menulis, pelukan berdampak positif pada perkembangan otak dan IQ anak-anak. Jadi kalau anak-anak itu sering dipeluk saudaraku sejak kecil, pertumbuhan otaknya bagus. Jadi kalau saudara punya anak masih 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, sering dipeluk itu bagus. Perkembangan otaknya jadi luar biasa dan IQ-nya akan naik, akan jauh lebih bagus saudaraku. Jadi saya dorong orang-orang tua muda di sini, pasangan muda di sini, untuk saudara sering memeluk anak saudara. Tapi intinya bahasa kasih yang kedua yang saya ingin dorong, setiap jemaat NDC dalam keluarga suka berpelukan. Seperti teteh. Itu dia saudaraku. Saatnya berpelukan, jadi tiap hari kita pelukan saudaraku. Yang setuju katakan amin, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, bahasa kasih yang ketiga dalam keluarga yang harus kita praktekkan adalah pemberian hadiah. Hadiah itu saudaraku punya power. Cuma persoalannya yang kebayang untuk kita kasih hadiah itu pejabat. Yang kita kasih hadiah tetangga. Yang kita kasih hadiah itu orang-orang yang kita anggap penting. Tetapi kalau saudara mencintai anggota keluarga saudara dan menganggap mereka penting, maka suami harus berpikir untuk memberi hadiah pada istrinya. Istri coba beri hadiah pada suami, orang tua pada anak, anak pada orang tua. Dan kitab Amsal pasal 18 ayat 16 menuliskan jauh-jauh hari sebelum anggota DPR dapat hadiah sudah ditulis di sini. Coba baca Amsal 18:16. Hadiah memberi keluasan kepada orang, membawa dia menghadap orang-orang besar. Jadi lewat hadiah saudara punya gerakan lebih luas dan membawa saudara pada orang-orang besar. Dalam terjemahan yang lain Amsal 18:16 diterjemahkan begini. Hadiah akan membuat ruangan di hati penerima bagi sang pemberi. Jadi kalau saudara ngasih hadiah pada seseorang, tiba-tiba di hati orang itu ada ruangan buat saudara. Apa enggak hebat? Kalau saudara ingin ada ruangan di hati suami, istri, anak-anak. Kenapa kok suami kita nggak kasih hadiah? Kenapa anak kita nggak kita kasih hadiah? Kenapa kita nggak kasih hadiah istri kita? Memberi hadiah membuat pasangan kita berpikir, lihat suamiku sedang memikirkan aku. Lihat istriku sedang memikirkan aku. Ia mengingat aku. Hebat nggak hadiah itu? Pemberian hadiah tidak perlu mahal. Nggak perlu mahal. Maksudnya sesuai dengan ukuran berkat saudara. Jangan gara-gara nggak perlu mahal duitnya banyak beli aja yang murah. Jangan. Tapi sesuai dengan berkat saudara. Jangan utang. Pemberian tidak perlu dilakukan tiap minggu. Bisa bangkrut kita. Ya. Saudara mungkin pernah mendengar kisah legendaris dari sepasang suami istri yang namanya James Young dan istrinya namanya Della Young. Ini pasangan yang terkenal karena mereka pernah memberikan hadiah yang luar biasa, bukan karena nilainya. James Young punya benda yang paling dia sayangi, yaitu arloji genggam. Jadi arloji itu kalau mau dilihat baru dibuka, jam berapa baru dikantongin. Itu benda yang paling berharga buat James Young. Nah istrinya yang namanya Della punya benda yang paling berharga. Apa? Yang nempel di tubuhnya. Della punya rambut yang panjang dan terkenal indah di kota itu. Orang mengagumi rambut Della, istri dari James. Menjelang Natal, pasangan ini saling berpikir, si suami mikir kasih apa ya ke istri saya. Istrinya berpikir ngasih hadiah apa ya. Lalu James berpikir rambut istriku kan bagus. Mestinya punya sisir yang bagus dan punya jepitan rambut yang bagus. Dia udah tanya harganya cukup mahal dan dia gak punya duit. Tapi karena dia begitu cinta pada istrinya, arloji genggamnya dijual.
untuk bisa membeli sisir dan jepit yang mahal. Nah lalu saudaraku, Della juga berpikir, apa ya yang saya mesti beliin untuk suami saya? Oh iya, suami saya punya benda yang paling dihargai yaitu arloji. Tapi belum ada rantainya. Saya mau beli rantai dari emas untuk arloji genggam suami saya. Tapi dia gak punya duit. Akhirnya dia pergi ke salon. Apa yang dia jual? Dia jual rambutnya. Jadi rambutnya digunting habis saudaraku. Sampai potongannya jadi bob. Lady Di. Habis rambutnya dijual di salon itu. Pada malam Natal dua-duanya udah bungkus. Ketemu makan. Dan dua-duanya bengong. Hah? Buat apa sisir sama jepit nih? Rambutnya udah habis. Dibuka. Tapi kemudian si istri juga nanya, mana jam tanganmu? Aku jual buat beli sisir. Lah ini hadiahku buat apa rantai ini? Dua-duanya ketawa, dua-duanya pelukan, nangis. Walaupun kelihatannya konyol, tapi mereka tahu ada kasih yang besar di dalam hadiah yang mereka persembahkan untuk pasangannya. Orang kalau cinta tuh pasti kasih sesuatu. Saudara Valentine gini, gak ngasih sesuatu, aneh loh. Dan tanggal 14 sampai nanti jam 12 malam, di bawah banyak toko saudaraku. Kalau saudara mau kasih sesuatu untuk pasangan saudara, masih ada kesempatan. Sekali lagi menurut isi kantong saudara. Tapi memberi hadiah adalah bahasa kasih. Percayalah ketika Anda memberikannya, lihat wajah istrimu akan berbunga-bunga. Wajah suamimu, wah kaget karena lu pertama kali sejak kita married lu ngasih hadiah. Anak-anak ngeliat orang tuanya dapat hadiah. Wah pasti senang. Dan saya percaya keluarga saudara akan jauh lebih indah, jauh lebih penuh sukacita. Kenapa? Karena ada bahasa kasih yang ketiga, memberikan hadiah. Yang setuju katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Yang keempat saudaraku. Yang keempat bahasa kasih yang harus ada dalam keluarga kita adalah perhatian yang penuh. Perhatian ini sesuatu yang sangat penting. Bahkan di dalam gereja ini juga dianjurkan. Ibrani 10 ayat 24 coba kita lihat. Sesama kita pun dalam gereja harus saling memperhatikan. Dikatakan begini. Dan marilah kita saling memperhatikan. Supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Saling memperhatikan. Saudara tahu apa penyebab banyak keluarga di Jakarta hancur? Apa penyebab banyak keluarga di Jakarta hancur? Mungkin saudara berkata, perselingkuhan. No. Duit, ya itu salah satu yang besar juga. Penyebab orang bercerai karena ekonomi. Tapi tahukah saudara ada penyebab yang sangat besar keluarga hancur di Jakarta. Yaitu masing-masing anggota keluarga tidak lagi mau peduli. Gak ada perhatian. Dan itulah yang seringkali saudara harus renungkan. Bahwa ada satu pertanyaan, bagaimana untuk menghancurkan sebuah taman? Kalau saudara punya taman di rumah saudara, ada begitu banyak pohon, rumput, bunga. Bagaimana caranya menghancurkan taman di rumah saudara? Apakah perlu kita panggil bulldozer? Untuk membulldozer taman di rumah kita? Untuk menghancurkannya? Jawabannya tidak perlu. Untuk menghancurkan taman di rumah kita cukup dengan apa saudara? Dengan membiarkannya. Nggak usah diperhatikan, nggak usah disiram, biarin aja. Setahun kemudian saudara masuk taman saudara, saya pastikan taman saudara hancur. Untuk menghancurkan keluarga kita, nggak perlu masalah-masalah yang besar. Cukup suami cuek, istri cuek, anak cuek, tidak saling peduli, pasti hancur untuk keluarga. Dan ini terjadi. Suami mau pergi, mau pulang, istri cuek. Ngomongnya gua percaya sama suami, gua udah serahin sama Tuhan. Bukan gitu caranya bu. Kalau suami pergi, doain kek, ngobrol kek, pulang tanyain capek enggak, mau minum enggak. Bukan saya percaya Tuhan memelihara dia. Kalau istrimu pergi tanya, jangan istri pergi pulang nggak ngefek katanya. Toh dia juga nggak ngapa-ngapain di rumah. Anak pergi pulang nggak ngefek juga. Kalau kita saling mengabaikan, itu seperti taman di rumah kita
yang tidak kita urus, tidak kita siangi rumputnya, tidak kita siram, pastikan setahun taman itu akan hancur. Saya dorong setiap saudara, ayo kita tingkatkan bahasa kasih yang keempat, saling memperhatikan. Kalau istri termenung dikit tanya, "Mah kenapa? Susah ya, bisa saya bantu enggak?" Wah keren saudara. Amin saudara? Ya. Kalau ada sesuatu dalam keluarga, jangan masa bodoh, tapi saling memperhatikan. Nah, salah satu perhatian bisa dalam bentuk waktu yang berkualitas. Jadi kalau saudara mau memperhatikan pasanganmu, salah satunya lewat yang namanya waktu yang berkualitas. Apa yang dimaksud dengan waktu yang berkualitas? Saya tidak jelaskan, tapi saya kasih contoh peristiwa supaya saudara tahu. Saudara sebagai suami istri mungkin sering duduk berdua di sofa, dalam ruangan yang sama nonton TV bareng. Ketika suami dan istri duduk di sofa yang sama, di ruangan yang sama nonton TV bareng, saya ingin beritahu itu bukan waktu yang berkualitas. Karena perhatian masing-masing saudara kepada apa? Kepada TV. Waktu yang berkualitas terjadi ketika saudara dalam ruangan yang sama, duduk di sofa yang sama, TV dimatiin. Lalu saudara geser posisi berhadap-hadapan, mata ketemu mata. Lalu ngobrol. Itulah waktu yang berkualitas. Kita harus bisa membedakan antara berdekatan dengan kebersamaan. Kita bisa berdekatan tapi sebenarnya tidak bersentuhan. Berapa banyak orang yang sudah menikah puluhan tahun tapi dia tidak kenal pasangannya. Kenapa? Tidur bersama, di ranjang yang sama, naik mobil pun sering sama-sama, kena macet bareng. Tapi kalau Anda hanya duduk 3 jam, kena macet. Ada tuh istri yang ngeluh, "Pak, suami saya berdua sama saya di mobil yang sama 3 jam. Tidak satu kalimat pun keluar dari mulutnya." Loh tanya dong, saya udah nanya. "Pak ngomong kek, apa kek, tukar pikiran kek supaya kita saling mengenal." Jawaban suaminya, "Apa yang mau diomong, tiap hari udah ketemu." Katanya. Gitu saudaraku. Ada banyak orang menikah sudah sampai kawin perak, kawin emas. Tapi tidak mengenal pasangannya. Karena apa? Berdekatan tapi tidak bersama. Itu bisa terjadi. Pernah satu kali seorang suami yang sudah 50 tahun menikah dengan istrinya. Lagi pesta besar kawin emas, diwawancara. Bagaimana pendapat Bapak setelah 50 tahun menikah dengan istri Bapak? Silakan. Dia pegang. Sebetulnya banyak hal yang saya belum tahu loh tentang istri saya. Bagi saya setelah 50 tahun menikah, istri saya adalah sebuah misteri. Gila enggak? Udah 50 tahun istri saya sebuah misteri. Kenapa? Karena tidur bareng tapi punggung-punggungan. Di mobil yang sama tapi membisu. Makan sering bareng tapi gak pernah ngobrol. Saudara lihat ya di restoran ya. Saudara bisa lihat pasangan-pasangan. Saya yakin saudara bisa membedakan mana orang lagi pacaran, mana yang udah kawin 20 tahun. Kalau saudara lihat ada sepasang kekasih duduk di meja, terus tangan dua-duanya ada di tengah, terus genggam-genggaman, terus geremet-geremetan gitu. Itu pasti lagi pacaran. Tapi kalau misalnya ada sepasang suami istri, atau pria dan wanita duduk berdua, tapi satu mandang ke sana, satu mandang ke sana. Sambil si suami lihat gini-gini, istrinya lagi pakai kalkulator ngitung makanan kali sebelum mesen. Saya pastikan udah 20 tahun kawin tuh. Kelihatan. Karena berdekatan tapi nggak bersama. Yang hendak dicapai dalam waktu berkualitas adalah kebersamaan. Ada perbedaan antara kebersamaan dan berdekatan. Saya berharap kalau saudara mau saling memperhatikan, ambil waktu berdua. Suami istri, Valentine, 2 aja. Tapi jangan main bebe-bebean sendiri. Itu namanya menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh kan, seringkali gitu. Tapi buang semuanya, ngobrol. Tatap matanya. Makin curhat satu dengan yang lain. Di situ yang itu waktu berkualitas. Yang setuju katakan amin. Selagi kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Yang kelima, yang terakhir. Bahasa kasih yang harus ada dalam keluarga kita adalah pelayanan yang baik. Jadi keluarga itu saling melayani
Jangan jadi bos. Ada yang berkata, aku kepala keluarga, aku bos. Ada yang berkata, di rumah ini aku ibu rumah tangga, aku bosnya. Anak-anak berpikir aku pangeran dan putri. Nggak mau kerja, mau jadi bos juga. Kalau semua jadi bos, gimana rusaknya tuh rumah? Tuhan menginginkan kita saling melayani. Galatia 5 ayat 13 sebagai ayat terakhir saya bacakan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan, apa saudara? Layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Mesti melayani. Justru karena saudara kepala pemimpin, maka Yesus bilang yang pemimpin justru harus jadi pelayan. Yang mau jadi terutama jadi hamba, itu namanya servant leader. Kepemimpinan berhati hamba. Ini sekarang meluas di mana-mana. Saudara ikut seminar kepemimpinan selalu servant leader. Belajar dari mana mereka orang sekuler? Belajar dari Alkitab, belajar dari Yesus. Setiap orang yang mau jadi terutama, dia jadi hamba. Itu kata Yesus. Jadi dalam rumah tidak boleh yang jadi bos. Semua harus mau melayani dan memberikan yang terbaik. Kalau ada piring satu kotor gitu ya, jangan pusing nanya siapa yang makan tadi, siapa yang makan tadi. Kok ditaruh di sini, kenapa gak dicuci? Daripada gini-gini 2 jam mending lu cuci deh. Kenapa mesti cari siapa yang salah? Kenapa kita tidak bereskan piring itu dan kita cuci dan kita bersihkan? Itu namanya melayani. Dan pelayanan yang baik, ini saya kasih definisi adalah melakukan hal-hal yang Anda tahu pasangan atau anak Anda ingin Anda melakukannya. Itu pelayanan terbaik. Jadi pelayanan yang terbaik itu harus tahu apa yang diinginkan suamimu, lakukan. Jadi istri-istri coba tanya, apa sih yang kepingin aku lakukan? Yang suamiku ingin aku lakukan kalau dia pulang kerja? Jangan-jangan suamimu hanya pingin kamu diem. Jangan nanya, tak cincung, diem. Dengan diam suami merasa ada ketenangan di rumah. Sesudah itu mulai, Pah mau apa? Minum, kasih minum. Ini pegel, pijit-pijit. Emang gua tukang pijit? Gak boleh gitu, itu pelayanan. Itu namanya melayani. Lalu nanti suami juga, wah istri saya melayani dengan baik ya. Dia nanya sama istrinya, Mah, kamu pingin aku melakukan apa sih? Nah istri mulai ngomong, gak pingin apa-apa. Cuma kalau lagi shopping, tolong ditemenin. Temeninlah istri shopping. Tapi masa pakai safari, Pak saya kan pejabat. Apa salahnya jadi pegawai istri sebentar? Bawain. Dia suka. Itu pelayanan terbaik. Papi mami tanya sama anaknya yang kecil. Nah, kamu pingin papi mami lakukan apa? Mungkin anakmu hanya bilang, sebelum tidur tolong dibacain satu cerita. Kalau itu yang menyenangkan anak saudara, lakukan. Itu pelayanan terbaik. Bacain cerita. Sampai dia tidur, itu pelayanan terbaik. Intinya kerjakanlah sesuatu yang bikin anggota keluarga yang lain itu bahagia dengan perbuatan saudara. Itulah yang membuat keluarga saudara menjadi keluarga yang penuh kebahagiaan. Saling melayani. Yang setuju katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Saya berdoa bahwa setiap keluarga saudara di hari Minggu ini sekaligus Valentine Day, hari kasih sayang, keluargamu dipenuhi dengan sukacita, dengan berkat Tuhan karena 5 bahasa kasih yang kita punyai, yang kita miliki. Amin saudaraku. Saya ingin tutup khotbah ini dengan satu video yang menceritakan tentang satu keluarga ada masalah. Tapi bagaimana keluarganya jadi pulih, karena apa? Karena sang ayah mulai melayani. Sang ayah mulai ada perhatian, seluruh keluarga ada perhatian. Ketika masalah datang ada perhatian semuanya. Dan saling rela melakukan yang terbaik. Kata-kata yang menguatkan. Dan pemulihan terjadi. Saudara mungkin udah sering dengar atau nonton video ini. Tapi saya harap saudara nonton sekali lagi. Karena saya nonton sekali lagi saya tersentuh. How easy it is for us to forget what it was like
when we were once family. How easy it is for us to forget how to love. Apa, 食飯啦。嚟食飯。How easy it is for us to forget how to smile. It's easy to forget. Papa，你做咩啊，爸？仔，一步一步嚟，你一定得嘅。But it's even harder not to love. Ba, Ma. Apa, Mama, 食飯。仔，食飯。 Saya tidak tahu keadaan keluarga saudara, mungkin baik-baik saja. Tapi mungkin ada keluarga yang hubungan gak bagus. Komunikasi menyakiti satu dengan yang lain. Perkataan kritik, tajam dan melukai. Dan saudara tidak tahu bagaimana memulai perubahan dalam keluarga saudara. Satu hal yang saya mau katakan, Allah punya rencana yang baik untuk keluarga saudara. Allah ingin memulihkan keluarga kita. Dan itu dimulai dari kita. Ambil peranan kita dan katakan, Tuhan, aku mau perkataanku diubahkan. Aku mau perkataan yang menguatkan. Aku mau memperhatikan, mulai dari diri saudara. Aku mau melayani. Kalau selama ini saudara jadi bos, mulai malam ini aku mau melayani. Apa yang orang lain dalam keluarga ingin aku lakukan, aku akan melakukannya. Saya percaya kita punya masa depan yang luar biasa. Kita punya keluarga akan diberkati dengan luar biasa.